Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Bahaudin dengan NPM 10223625. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Mengenal Sedikit Kebudayaan Madura di Jawa Timur. Saya harap para audiens fokus untuk mendengarkan hingga akhir dan terima kasih. Daripada berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan awal. Di sebelah kanan saya sudah terdapat beberapa pakaian adat di Jawa Timur, seperti pakaian adat Surabaya, Madura, dan tentunya Jawa Timur. Di atasnya terdapat beberapa hal yang menarik dari masing-masing, seperti patung Sura dan Baya adalah sebuah patung yang menjadi lambang kota Surabaya. Patung ini terdiri atas dua hewan, yaitu buaya dan hiu yang menjadi inspirasi nama kota Surabaya. Ikan sura hiu dan baya adalah buaya. Patung ini dibangun pada tahun 1988 oleh seorang pemahat yang bernama Sigit Margono dengan bahan semen dan diarsiteki oleh Sutomo Kusnadi. Patung ini berada di depan kebun binatang Surabaya dan menjadi simbol keberanian pemuda-pemuda Surabaya dalam mempertahankan wilayahnya. Dengan menentang bahaya, konon patung ini juga memiliki makna filosofis dan sering dikunjungi oleh masyarakat dan wisatawan untuk berfoto. Lalu, yang ada di tengah ada jembatan Suramadu, merupakan sebuah jembatan yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa di Surabaya dan Pulau Madura di Bangkalan, tepatnya Timur Kamal Indonesia. Dengan panjang 5.438 meter, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Jalan yang melintasi jembatan ini sebelumnya merupakan jalan tol sejak peresmiannya pada Juni 2009. Pembangunan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Jembatan ini diresmikan bersamaan dengan peresmian Jalan Raya Bogor yang berstatus nasional. Jembatan ini memiliki kecantikan yang dapat dinikmati saat melintas di jembatan Suramadu, di mana pengguna jalan akan tercengang dan terkagum-kagum karena saat berada di tengah jembatan, mereka bisa melihat keindahan laut. Oke, untuk yang di sebelah kiri, yang bagian karapan sapi akan saya bahas sekalian nanti. Kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dalam wilayah negara Republik Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa Indonesia dengan luas wilayah 47.922 km persegi dan jumlah penduduk 37 juta jiwa pada tahun 2005, menjadikan Jawa Timur merupakan wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra di Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Budaya masyarakat di Provinsi Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri, tidak seperti Jawa Tengah yang merupakan pusat budaya Jawa, dan Jawa Barat dan Banten yang dihuni oleh etnis yang berbeda. Sebagian besar populasi Jawa Timur adalah orang Jawa seperti di Jawa Tengah, tetapi memiliki ciri-ciri yang berbeda. Etnis Jawa yang tinggal di Jawa Timur sangat bervariasi, yang secara umum bisa digolongkan menjadi orang Jawa Kulon atau Kilen dan Jawa Etan atau Wetan. Suku Jawa yang menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Di samping itu ada etnis dan subetnis lain yang tinggal di Jawa Timur. Sebagai contoh, ada suku Madura yang mendiami Pulau Madura dan daerah Tapal Kuda, Jawa Timur bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Tadi kita membahas tentang pendahuluan, sekarang kita akan membahas tentang sejarah. Sejarah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 provinsi paling awal di Indonesia. Pada zaman Mataram Islam, wilayah Jawa Timur disebut Bang Wetan, dengan wilayah meliputi seluruh pesisir Wetan dan mancanegara Wetan atau pedalaman Jawa Timur. Pulau Madura yang terletak di utara Jawa Timur memiliki kekayaan sejarah. Pulau ini dihuni oleh masyarakat Madura, salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia dengan populasi lebih dari 12 juta jiwa yang tersebar di seluruh negeri. Masyarakat Madura mempunyai budaya dan bahasa yang khas, dan sejarah mereka dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu ketika nenek moyang mereka tiba di pulau ini dari utara, menetap dan menjadi nenek moyang masyarakat Madura.
Oke, di sebelah saya ada gambar patung. Saat ini sejumlah patung sapi buatan seniman asal Bali Igede Sarantika itu berdiri kokoh di atas bangunan konstruksi beton sepanjang 65 meter, tepatnya sebelah utama alun-alun Tronojoyo. Bentuknya pun menakjubkan, mengingat mulai dari bentuk lekuk tubuh hingga posisi tubuhnya menyerupai aslinya. Bahkan penampilan patung sapi terkesan hidup. Ia menambahkan untuk dimensi atau ketinggian patung masing-masing tidak sama karena didesain gerak. Untuk ukuran patung ada yang 2 meter dan ada yang lebih maupun kurang. Adapun bahan material yang digunakan untuk membuat patung adalah full perunggu, sehingga secara kualitas dapat dipastikan sangat baik. Dan apakah teman-teman ingat di awal ada gambar orang sedang mengendarai sapi? Ya, itu adalah karapan sapi. Karapan sapi adalah pacuan sapi khas dari Pulau Madura dan merupakan sapi-sapi terbaik yang dimiliki. Dengan menarik sebentuk kereta, 2 ekor sapi beromba dengan diiringi oleh gamelan Madura yang disebut saronen. Karapan atau karapan sapi adalah satu istilah dalam bahasa Madura yang digunakan untuk menamakan suatu perlombaan pacuan sapi. Tadi kita sudah membahas mengenai patung di Madura. Sekarang kita akan membahas mengenai upacara adat yang ada di Madura, yaitu upacara adat Nyadar. Upacara adat Nyadar merupakan salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Madura, khususnya di Desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumeneb, dalam rangka musim panen garam. Upacara ini dilakukan 3 kali dalam setahun dengan rentan waktu 1 bulan berselang. Tujuan dari upacara adat Nyadar adalah untuk menghormati sosok Syekh Anggasuto, seorang pendakwa Islam yang menetap di sekitaran pantai Desa Pinggir Papas dan dianggap sebagai leluhur yang mengajarkan pengolahan garam. Pelaksanaan upacara dimulai pada sore hari dengan berbagai kegiatan seperti tabur bunga di makam leluhur dan pembacaan doa yang dipimpin oleh pemuka adat. Peserta upacara yang hadir pada pelaksanaan tradisi ini diwajibkan untuk menginap di sekitar makam, baik dengan mendirikan tenda-tenda maupun menginap di rumah warga Madura yang berada di sekitar makam. Pada malam harinya, peserta upacara akan memasak berbagai jenis makanan yang dibutuhkan untuk upacara keselamatan esok harinya. Setelah upacara selesai, sisa makanan dapat dibawa pulang dan dibagikan kepada kerabat yang tidak mampu atau tidak bisa hadir saat upacara berlangsung. Oke, kesimpulan untuk materi ini, pada karya ilmiah yang telah saya buat, pembahasan tentang Provinsi Jawa Timur melibatkan aspek sejarah, patung, dan tradisi. Jawa Timur salah satu provinsi Indonesia yang menonjol sebagai wilayah terluas ke-6 di Pulau Jawa dan memiliki provinsi kedua terbanyak di negara ini. Meskipun mayoritas penduduknya adalah orang Jawa, budaya masyarakat Jawa Timur memiliki ciri khas sendiri. Berbeda dari provinsi tetangganya, etnis Jawa di sini bervariasi, terbagi antara Jawa Kulon atau Kilen dan Jawa Etan atau Wetan. Dengan penyebaran suku Jawa melibatkan hampir seluruh wilayah daratan Jawa Timur. Selain itu, suku Madura mendiami Pulau Madura dan bagian timur Jawa Timur. Sejarah Jawa Timur mencakup periode Mataram Islam yang disebut sebagai Bang Wetan, meliputi pesisir, wetan, dan mancanegara wetan. Masyarakat Madura dengan sejarah lebih dari 4.000 tahun memiliki budaya dan bahasa khas serta hubungan penting dengan kerajaan Islam di Jawa Utara. Selain itu, karya ilmiah ini menyoroti elemen seni dan budaya di Jawa Timur seperti patung sapi monumental karya seniman Bali Igede Sarantika menjadi daya tarik di alun-alun Tronojoyo. Selain itu, tradisi penting seperti upacara adat Nyadar yang dilaksanakan di sekitar makam leluhur mencerminkan kekayaan budaya masyarakat petani garam Desa Pinggir Papas yang diadakan 3 kali setiap tahun dengan rentan waktu 1 bulan berselang. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Eli Sabto Utomo sebagai dosen seni budaya dan audiens yang sudah mendengarkan dan memperhatikan dari awal hingga akhir. Sekian dari saya Fajar Bahaudin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.